Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pertambangan ilegal di Pulau Belitung mengenai dampak ekologis. Perkenalkan, nama saya Jonathan Tejawadi dan bersama rekan-rekan saya ada Catherine Zeta-Zolin, ada Marcella Kalarista, ada Tiffany Novelin. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai presentasinya dimulai dari latar belakang terlebih dahulu yang akan dipresentasikan oleh Marcella Clarista. 1. Latar belakang. Pulau Belitung dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia, dengan cabang sumber daya mineral yang melimpah. Namun, potensi ini tidak menggunakan pengolahan yang baik. Ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan semakin mengkhawatirkan karena memberikan dampak negatif yang luas terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat lebih dari 50 lokasi pertambangan timah ilegal yang teridentifikasi di berbagai daerah di Pulau Belitung. Praktek ini umumnya dilakukan tanpa izin resmi dan menggunakan metode yang tidak ramah dengan lingkungan. Pertambangan ilegal bisa terjadi karena adanya tekanan ekonomi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan akses ke lapangan kerja yang kecil. Banyak warga yang akhirnya terlibat untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat meskipun ada resiko keselamatan. Lonjakan harga komoditas seperti emas dan batu bara menjadi daya tarik besar. Di sisi lain, proses perizinan yang rumit, mahal, dan penuh birokrasi juga membuat banyak pelaku tidak ingin mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu akar masalah utama adalah koordinasi antar lembaga yang lemah dan pengawasan yang terbatas. Di Indonesia, setelah keuangan perizinan ditarik ke pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja, banyak pemerintah daerah lepas tangan sementara pusat kesulitan mengawasi seluruh wilayah sehingga menciptakan celah bagi pertambangan ilegal. Korupsi dalam penegakan hukum juga memperparah situasi. Banyak oknum merasa aman karena menyetor uang kepada oknum-oknum aparat, dan sanksi yang ringan tidak memberi efek jerah. Di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, pertambangan ilegal juga didukung oleh dinasti politik atau mafia tambang yang memiliki kepentingan ekonomi dan pendanaan politik. Pertambangan ilegal bukan hanya masalah nasional, tetapi juga global, contohnya seperti di Amerika Latin. Organisasi kriminal transnasional atau TCO menggunakan pertambangan ilegal seperti sumber pendapatan tambahan selain perdagangan narkoba dan sarana untuk mencuci uang dengan manfaat jalur perdagangan yang sudah ada dan korupsi aparat. Di banyak negara, aktivitas ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, pencemaran sungai dan tanah, kerusakan ekosistem yang berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam. Di Ghana, pertambangan ilegal telah merusak atau mencemari sungai utama seperti Pra dan Kobra yang disebabkan oleh penggunaan merkuri dan sianida, serta merusak hutan lindung. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya penertiban dan revisi kebijakan, tantangan yang besar masih perlu dihadapi. Oke, saya Jonathan akan menjelaskan mengenai pengertian tambang ilegal. Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin, disingkat PETI, adalah kegiatan ekstraksi mineral atau sumber daya alam lainnya yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, serta tidak memenuhi peraturan hukum, standar operasional, dan ketentuan perlindungan yang berlaku. Menurut sumber internasional, sekitar 80% operasional pertambangan skala kecil dunia tergolong ilegal dan berupa aktivitas subsistem atau bahkan dikelola oleh kelompok kriminal terorganisir yang mengejar keuntungan besar. Pertambangan ilegal tidak hanya terbatas pada suatu bentuk tertentu, melainkan mencakup berbagai ragam aktivitas yang melanggar aturan. Terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama adalah pertambangan skala kecil yang umumnya dilakukan masyarakat lokal sebagai sumber penghasilan darurat.
Nah, aktivitas ini seringkali menggunakan alat sederhana dan metode yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan merkuri. Bentuk kedua adalah operasi pertambangan skala menengah hingga besar yang tidak memiliki izin resmi, yang dikelola oleh perusahaan atau sekelompok yang memiliki akses ke peralatan yang lebih canggih, dan bahkan menjalin hubungan dengan oknum aparatur untuk menghindari penertiban. Penyebab utama pertambangan ilegal. Banyak masyarakat di wilayah terpencil dengan akses terbatas ke lapangan kerja terpaksa terlibat pertambangan ilegal untuk mendapatkan penghasilan cepat. Nah, lonjakan harga komoditas seperti emas dan batu bara juga menjadi daya tarik besar. Di Indonesia, setelah kewenangan perizinan ditarik ke pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lemah. Nah, sementara itu kapasitas pengawasan pusat itu terbatas, sehingga menciptakan celah bagi pertambangan ilegal. Selain itu, korupsi dalam penegakan hukum membuat banyak pelaku merasa aman, karena menyetor uang kepada oknum aparat dan sanksi yang ringan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Kurangnya dukungan pemerintah seperti pelatihan teknis dan akses membuat proses menjadi sulit dilakukan, sehingga banyak pelaku memilih untuk tetap beroperasi secara ilegal. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama ada faktor ekonomi. Kebutuhan masyarakat terhadap mata pencarian yang cepat, terutama di daerah dengan ekonomi yang lemah. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Kapasitas aparat dan kurangnya koordinasi antar lembaga, serta korupsi dan sanksi relatif ringan. Hal ini menyebabkan aktivitas ini sulit diberantas atau sulit dihilangkan. Yang ketiga, itu ada dinamika politik dan lokal. Oknum aparat atau kelompok kekuasaan lokal yang membela tambang ilegal untuk kepentingan ekonomi atau pendanaan politik, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum. Pertambangan ilegal itu ada dibedakan menjadi dua dampak. Yang pertama dampak ekologis dan dampak ekonomi. Jadi dampak ekologis ini ada bagian A, yaitu degradasi ekosistem. Penambangan hutan secara masif untuk membuka lahan tambang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan penurunan keanekaragaman hayati. Misalnya pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pasaman Barat yang menyebabkan degradasi ekosistem dan sedimentasi sungai. Sementara penambangan pasir laut di Pulau Kangean merusak ekosistem laut dangkal dan menyebabkan abrasi pantai. Oke, yang selanjutnya ada bagian B, yaitu pencemaran. Penggunaan bahan bakar kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam pertambangan dapat mencemari sumber air minum, tanah, dan lahan pertanian. Yang bagian C ada bencana alam. Aktivitas penambangan tanpa kontrol merusak struktur tanah dan vegetasi pelindung yang meningkatkan risiko tanah longsor dan banjir bandang.